Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismona Ibrahim, mahasiswa Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada tugas kali ini, saya akan mewawancarai masyarakat tentang apa itu Pancasila. Iya, boleh minta waktu sebentar, boleh. Bisa perkenalkan diri dulu, Kang. Nama saya Sofian Muhammad Jais, biasa dipanggil Sofian. Saya di sini mau menanyakan tentang Pancasila itu apa? Oh, Pancasila itu kalau menurut saya ya, itu dasar negara Indonesia gitu. Terus bisa nggak sih disebutin apa isinya dari Pancasila tersebut? Isinya ya, kalau yang saya tahu kan kebetulan kalau Pancasila itu ada 5 ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kan dari 5 sila tersebut bisa nggak sih, Kang, contoh-contoh implementasinya dari setiap sila-silanya? Oke, kalau misalkan implementasi kayak di kehidupan mungkin lingkungan sekitar saya, di lingkungan rumah gitu, gotong royong kayak kerja bakti setiap hari Minggu kan kita ada tuh. Nah itu implementasi ke kehidupan masyarakat. Kalau misalkan kayak saya sebagai mahasiswa mungkin gotong royong terhadap tugas-tugas saya gitu. Misalkan saya punya kelompok gitu, saya gotong royong ikut ngebantu, jadi nggak cuma satu yang ngetuain aja gitu. Jadi kita semua ikut turun tangan terhadap tugas tersebut. Nah, ya kan tadi kan implementasinya dalam sehari-hari. Nah, di Pancasila sih ada yang melanggar dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu masih banyak nggak sih, Kang, untuk pelanggaran tersebut? Kalau menurut saya sih masih banyak ya, karena yang saya alami juga masih begitu ini loh, orang-orang itu masih nggak paham dan nggak sadar terhadap Pancasila ini gitu. Efeknya nih, Kang, orang melanggar Pancasila untuk kehidupan sehari-hari atau kehidupan dalam pekerjaan, bisa yang lain-lainnya juga, itu apa sih, Kang, efeknya? Kalau efeknya mungkin kayak misalkan kita ngatain ya, saya punya agama dan mereka punya agama, saya ngatain agamanya mereka. Mungkin efeknya lebih ke pandangan masyarakat terhadap saya gitu, kayak udah dikasih inian jelek lah, cap jelek gitu, karena saya nggak menghormati agama mereka. Dan juga kalau misalkan kayak gotong royong gitu, saya nggak ikut gotong royong, itu mungkin orang-orang mandang kayak, wah saya angkuh banget nih, nggak mau kenal dengan masyarakat lingkungan sekitar gitu. Mungkin itu sih. Oh iya, baik, Kang, sebenarnya. Iya, sama-sama. Kang, iya, minta waktu sebentar. oke, boleh. Boleh perkenalan diri dulu, Kang? Kenalin, ngomongnya gue aja lah ya. Iya, santai aja. Kenalin, gue Prima. Di sini gue sebagai rakyat biasa yang baru lulus, dan gue juga masih mencari pekerjaan. Nah, di sini mau nanya sebentar, boleh, Kang? Tentang Pancasila. Pancasila ya? Iya. Boleh. Untuk yang awal nih, Pancasila itu apa sih, Kang? Pancasila itu apa? Kalau yang gue tahu ya, Pancasila itu ideologi negara sih. Pancasila itu kan ada 5, bisa disebut satu-satu nggak? Isinya. Berat juga ya. Udah lama kagak sekolah nih, kagak upacara. Ya, Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini sorry ya kalau misalkan salah ya. Iya, apa, Kang? Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu benar, Kang? Alhamdulillah kalau bener. Nah, ini kan tadi ada 5 nih, Kang, Pancasilaannya. Contoh-contoh implementasi, Kang, di kehidupan bermasyarakat, Kang, sehari-hari ini gimana tuh, Kang, Pancasila? Oke. Pancasila dari sila pertama sih ya udah kayak hubungan
manusia dengan Tuhannya. Itu seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti hubungan manusia dengan manusianya. Itu kayak contohnya kita saling gotong royong, kita peduli sesama manusia, terus juga kita tahulah gimana caranya buat memanusiakan manusia gitu. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang dimana kita ini emang harus bersatu gitu kan. Kita bersatu ini bukan buat melawan penjajah lagi, cuma kita bersatu ini ya buat satuin suara buat memajukan bangsa Indonesia ini kayak gitu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan berusaha kekuatan perwakilan. Berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kita sebagai rakyat dipimpin oleh pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan yang memang seharusnya udah menjadi tugas tanggung jawab pemerintah, yang dimana dia memimpin rakyatnya, kita sebagai rakyatnya gitu. Contoh sebagai pemerintah itu harus mensejahterakan rakyatnya, itu seperti apa. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu implementasinya ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana ya harus adil gitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti dari pemerintahan kepada rakyatnya, rakyat Indonesia. Itu emang harus adil, seadil-adilnya. Tapi dalam kenyataannya di Indonesia ini masih ada yang nyeleneh gitu. Itu sih kalau menurut saya. Untuk Pancasila ini Kang, pelanggaran-pelanggaran yang di masyarakat tuh sebenarnya ada nggak sih Kang? Banyak sih sebenarnya. Kayak contohnya apa gitu Kang? Contohnya aja melanggar lalu lintas. Kayak gimana ya? Udah tahu aturan yang benar kayak gini. Lewat jalan yang kayak gini. Lewat jalan tuh di sini. Jalan sebenarnya tuh sini. Tapi tetap aja masih banyak yang melawan arus dengan alasan kalau muter kelamaan. Padahal ini dekat, tapi tetap aja kan kalau misalkan namanya aturan ya harus ditegakkan. Kayak gimana pun itu, alasan apapun itu ya emang harus ditegakkan gitu kan. Nah, contohnya lagi apa ya? Rakyat Indonesia ini banyak yang nggak bayar pajak. Itu salah satu apa ya, menyimpang sih sebenarnya dari Pancasila, karena emang itu pajak itu udah satu kewajiban gitu kan. Buat apa? Buat pendanaan lagi gitu, buat dari kita nih bayar pajak. Nah itu nanti baliknya tuh ke kita. Contohnya buat apa? Buat perbaikan jalan, terus pembangunan wisata kayak gitu. Nah buat pejabatnya itu banyak juga yang masih korupsi gitu sih. Nah sebenarnya korupsi ini tuh nggak gimana ya, udah kebanyakan, jadi kayak jadi kebiasaan gitu. Terus juga hukumannya tuh masih belum sesuai gitu sama yang udah dilakuin sama udah dikorupsiin kayak gitu. Tadi kan contoh-contoh pelanggarannya Kang. Nah, kalau tidak beragama itu termasuk pelanggaran Pancasila bukan sih Kang? Iyalah jelas. Karena kan di situ kan ada yang namanya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini yang berarti kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita tuh harus punya Tuhan, walaupun itu satu gitu. Ya, Tuhan ini gimana caranya kalau misalnya kita punya Tuhan tapi kita tidak beragama? Kayak gitu sih, kayak istilahnya apa ya, lu punya ilmu tapi lu nggak sekolah gitu ya, walaupun ilmu lu bisa cari di jalan, tapi kan itu kan bukan ilmu pasti. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya mau nggak mau kita kalau misalkan mau menerapin Pancasila sila pertama, ya kita harus punya agama dulu gitu. Itu sih. Tadi
udah bahas-bahas semua pelanggaran nih Kang. Nah, untuk efeknya nih Kang, efeknya nggak jauh-jauh ya untuk diri kita sendiri nih Kang. Kalau melanggar Pancasila itu apa aja sih Kang? Di lingkungan sehari-hari. Efeknya buat diri kita apa ya sebenarnya? Ini mana posnya nih? Nggak bisa di post. Enggak. Sebenarnya ya buat efek diri sendiri itu mungkin ya kalau dia nggak ngerasa kalau nilai-nilai Pancasila itu ada, mungkin nggak bakal ada gitu efeknya, maksudnya nggak bakal terasa gitu efeknya. Cuma kalau misalkan yang dia tahu gitu nilai-nilai Pancasila itu seperti apa, pasti dia bakal ngerasa oh kayaknya ini gue salah nih ngelakuin ini, jadi kayak ada sanksi sosialnya gitu istilahnya. Nah dari sanksi sosial itu membuat kayak ngerasa bersalah, dan orang bersalah itu harusnya dibikin jerak. Contoh di kasus korupsi, kenapa masih banyak yang korupsi sana sini karena apa? Sanksinya masih belum bikin orang itu jerak gitu. Kalau misalkan sanksi itu bisa ngebikin jerak, pasti Indonesia itu minim banget sama korupsi kayak gitu sih. Oke deh Kang ya. Buat pertanyaannya makasih ya Kang ya. Oh iya, sama-sama. Sekarang saya bersama dengan salah satu mahasiswa teknik elektro Universitas Singapura Karawang. Baik, bisa perkenalkan diri dulu untuk saudara. Oke baik, perkenalkan saya Dafa Iwan Syaban, saya dari Fakultas Teknik. Saya di sini mau menanyakan tentang beberapa pertanyaan tentang Pancasila. Yang pertama, apa yang disebut dengan Pancasila sebagai dasar negara? Menurut saya, kita pertama beranjak ke pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum DOR GR itu disahkan oleh DPR GR pada 9 Juni 1966 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum di Indonesia ini. Nah, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus memiliki tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu juga, Kirti Dipoyudo menjelaskan negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga bangsa Indonesia, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir dan batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Baik, untuk pertanyaan kedua, mengapa nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasi dalam lingkungan berkampus? Oke, kalau menurut saya, karena Pancasila ini kan sebagai landasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nah, pengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini di kampus berdampak positif untuk mahasiswa-mahasiswa agar tidak ada kekerasan, pelecehan, serta hal-hal yang melanggar hukum. Nah, tidak hanya di lingkungan kampus, kita juga harus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, karena sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Gitu. Baik, tadi kan mengapa Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan kampus. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara mengaktualisasikannya Pancasila dalam kehidupan berkampus? Oke. Perlu kita ketahui dulu bahwa Pancasila dalam kehidupan kampus saat ini kan mengalami degradasi atau penurunan dan jarang diterapkan oleh setiap mahasiswa saat ini.
maka perlu diterapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Nah, sila ketiga dalam Pancasila ini merupakan sila yang berbunyi paling pendek di antara sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Tapi sila ini mempunyai makna yang sangat kuat jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, dan bernegara. Oleh sebab itu, sila ini sangat penting jika seluruh aspek dalam kampus menerapkan sila ini. Karena itu, sila persatuan Indonesia merupakan pedoman dan kunci keberlangsungan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras, serta budayaan ini. Terutama dalam mendongkrak semangat generasi pemuda bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan bangsanya. Tapi, pada kenyataannya saat ini kan masih banyak nih mahasiswa yang belum menerapkan sila-sila ini dalam kehidupan di kampus. Padahal jika saja semua mahasiswa mau menjalani komunikasi dan pergaulan antara mahasiswa yang berbeda suku, ras, atau agama, mungkin banyak sekali yang bisa mereka dapat gitu. Seperti mereka bisa menambah wawasan, bertukar informasi soal budaya dan tradisi, atau bahkan relasi. Jadi mahasiswa saat ini juga lebih suka berkumpul dengan teman-teman yang berasal dari daerahnya masing-masing gitu. Sebenarnya banyak sekali yang kita dapat gitu mengaktualisasikan sila ketiga ini di kampus. Contoh misalnya ada komunitas alumni kampus sehingga antara alumni bisa menjalin satu komunikasi. Nah, tidak adanya konflik antara sesmen mahasiswa apalagi dengan ras atau suku yang berbeda. Antara mahasiswa bisa saling bertukar informasi dan menjalani hubungan komunikasi antara mahasiswa juga yang berasal dari perguruan tinggi lainnya. Dan yang terakhir, toleransi dan saling membantu jika ada komunitas agama lain di kampus ingin melaksanakan suatu kegiatan atau acara tersebut gitu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, contoh-contoh penyimpangan dalam mengaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berkampus dan bagaimana cara menanggulanginya? Oke. Untuk contoh penyimpangan ya, mungkin aktualisasi Pancasila ini terbilang sudah banyak yang menerapkan di lingkungan kampus gitu. Tapi masih ada penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Contoh, masih banyak mahasiswa yang tidak mengikuti suatu organisasi mahasiswa atau ormawa yang ada di kampus. Misal, terus masih adanya mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan atau acara yang diadakan oleh kampus. Terus masih ada juga mahasiswa yang tidak mau menjalin suatu hubungan komunikasi atau bergaul dengan sesmen mahasiswa lainnya. Nah, di sini cara menanggulanginya gimana sih? Mungkin kalau menurut saya, penyimpangan nilai-nilai Pancasila dengan mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti ormawa untuk meningkatkan di sektor sumber daya manusia. Lalu mendorong juga mahasiswa agar berpartisipasi dalam acara kampus dan serta pergaulan mahasiswa di dalam kampus itu sendiri. Begitu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saudara-saudara. Terima kasih kembali.